Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Abah Anies Baswedan konon kabarnya sedang main presiden-presidenan. Waduh, waduh, waduh. Bukan presiden deh, tapi presiden. Ini menarik teman-teman, karena Anies ini juga dipasangi simbol adat, kopiah, dan lain sebagainya. Ya seperti orang yang paling terhormat lah. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Rizwan Hasyiulan Sianipar kembali membongkar bagaimana kesaksian ataupun kebohongan yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo saat persidangan pra-peradilan. Wah, ini menarik teman-teman. Kira-kira bohongnya seperti apa ya? Nanti kita saksikan seperti apa pengakuan Rizwan. Dan terakhir, ada penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengenai pra-peradilan yang terus diajukan Roy Suryo, serta yang konon katanya penghasilan Roy Suryo dari YouTube-nya 3 juta sampai 5 juta per hari. Waduh, waduh, bohong banget. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Wih deh, Abah Anies ya kan? Bilang nih. Pakein aja. Pakein Pak, pakein. Lu jangan percayain orang. Waduh. Sabar. Pakein aja. Harusnya Bapak itu harus peka. Jangan dikasih pecinya, jangan dikasih kopiahnya, tapi langsung dipakein, Pak. Beliau ini kan ya orang yang terhormat mungkin ya. Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Ini menarik nih, Abah Anies sekarang kalau saya lihat sangat aktif melakukan kegiatan sosial, membangun jembatan. Ya katanya sih membangun jembatan, rupa-rupanya hanya merestorasi, hanya memperbaiki. Kemudian ada adegan ibu-ibu jalan dari ujung jembatan sampai ke Abah Anies di ujung jembatan lainnya. Kemudian ditanyain, gimana Bu jembatannya? Iya. Tapi sayangnya orang yang datang di acara-acara Anies itu sepi, mirip-mirip dengan acara-acara Mak Banteng. Nggak ada orang, nggak ada sama sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan acara-acara Pak Jokowi ketika beliau datang ke sebuah daerah, waduh, jauh teman-teman. Kalau kata Roy Suryo, jahat. Kalau ini jauh. Aduh, jadi kalian itu belum bisa menyamai pamor dari seorang yang bernama Joko Widodo. Ini menarik teman-teman. Kebohongan itu sudah terpampang di depan publik dan mereka tidak peduli ya. Mereka terus menipu publik dengan ya menurut saya yang sangat memalukan. Kita bahas dulu ya Roy Suryo ini. Wah, kenapa tuh Roy Suryo? Kemarin di dalam prapit ketiganya ia mengatakan bahwa keuntungan monetisasi dari YouTube per hari katanya 3 juta rupiah. 3 juta. Dan itu diajukan secara gamblang ya, penipuan kebohongan itu kepada publik, bahkan kepada hakim. Bayangkan kalau 3 juta rupiah itu mungkin sehari ya membutuhkan 300.000 views kurang lebih. Betul. Sementara kalau kita lihat di kanal YouTube-nya, itu paling 3.000, 2.000, 5.000, 10.000, paling banter 2.000, 20.000 views. 20.000 paling banter ya kan. Ya, paling pendapatan seharinya maksimum 200.000 rupiah. Ya, katanya bisa 3 juta sehari. 3 juta. Kok bisa gimana, 3 ya kan? juta rupiah diajukan kepada hakim, kerugiannya dia. Ini kan penipuan, kebohongan kepada Betul. publik, seolah-olah cuma dia satu-satunya YouTuber di Indonesia ini ya. Kalau dengan views hanya maksimum 20.000, itu kan paling banter 200.000 rupiah sehari. Saya saja satu bulan cuma 2 jutaan rupiah Iya. dari kanal YouTube. Jangan sedih, Satu bulan itu ya, 1 bulan untuk saya di kanal saya Bali Academy. Jadi itulah penipuan Roy Suryo ini ya. Penipuan itu disajikan kepada hakim pra peradilan itu. Inilah nggak tahu malu, nggak tahu sudah lanjut usia ya, menjelang lanjut usia, tapi tetap saja menipu
adalah pekerjaan dia sehari-hari. Waduh, menipu adalah pekerjaan dia sehari-hari. Ini keras banget tuduhan dari Rismon nih. Pelan-pelan lah, Mon. Jangan keras-keras sama Roy Suryo. Beliau ini peneliti katanya. Peneliti. Aduh. Tapi gini loh teman-teman. Penghasilan dia katanya di YouTube 3 juta per hari. Ini kan sebenarnya bisa kita lihat. Bisa kita track langsung di channel YouTube-nya. Di YouTube studionya. Bener gak? 3 juta sehari. Jangan sampai Anda hanya omon-omon. Jangan sampai Anda hanya menipu. Jangan sampai Anda hanya berbohong. Saya aja yang viewsnya kurang lebih mungkin 100 sampai 150 ribu per hari. Ya kita hitung segitulah. Itu gak sampai 2 juta sehari. Gak sampai. Apalagi yang mungkin dia viewsnya tuh ya sunyi gitu ya kan. Krik. Jadi udahlah, 3 juta sehari itu Anda harus punya view ya kurang lebih 300 sampai 500 ribu view sehari. Baru bisa Anda dapat 3 juta rupiah per hari. Ini Roy Suryo berapa viewnya per hari? YouTube-nya berapa orang dia setiap bikin video cuma 20 ribu penontonnya, cuma 30 ribu ya kan. Aduh, inilah ya. Kalau Anda sudah kehabisan duit, jujur aja, kami kehabisan duit dong. Minta dong duitnya Pak Jokowi gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jawabnya tuh gampang, paling ketawa aja ya. Kok sudah bisa mengkalkulasi kontennya bisa jadi 5 juta subscriber segala macam, saya nggak konten gara-gara ini, kan gitu kan. Nah, nanti besok-besok nanti media ini saya bilang kalau nggak kepetuk sama saya, kontennya hilang 10 juta, kan sah-sah saja kan. Nah, jadi sudahlah, itu kita amini aja, ya aja lah gitu kan. Walaupun ahli pidana mengatakan bahwa akibat daripada peristiwa ini kan itu, saya nggak bisa konten, saya jadi nggak bisa per hari padahal saya dapat 5 juta gitu kan. Kemudian waktu saya ke pasar jadi hilang, ya, semuanya diakumulasi jadi konten sekian. Pada saat ketemu dengan teman-teman yang lain wawancara, sendalnya lepas hilang, kompensasi kan gitu kan. Nah pada saat dia mau jalan tuh kemudian bukunya lepas tadi mana ketinggalan, kompensasi lagi kan gitu kan, nggak enak-enak aja. Nah ya, cuma saya sangat sayangkan seorang ahli pidana berbicara tentang masalah kompensasi seperti itu. Kalau ahli pidana berbicara tentang substansi, bukan masalah kompensasi. Kan lucu kan, terbalik-balik dunia persilatan ini. Nah, yang berbicara tentang kompensasi adalah si pemohonnya, bukan ahlinya. Loh, bisa dipahami kira-kira? Nah itu. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang masalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, ya kan sudah diputuskan oleh hakim tunggal. Walaupun kasat mata kita bisa melihat, ya itu yang pertama saya katakan jeruk makan jeruk. Surat izin penggeledahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tangerang, tapi diamputasi oleh hakim juga. Nah ya kan gitu. Sedangkan namanya izin penggeledahan itu tidak ada limitasi, gitu. Sesuai dengan ataupun irisannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Ternyata dalam bukti permulaan itu dia betul-betul diduga melakukan perbuatan tindak pidana, makanya dilakukanlah penggeledahan dengan surat izin penggeledahan. Mana yang salah? Emang ada ketentuannya kalau seandainya kayak gini nggak boleh dengan izin penggeledahan itu? Nah, yang kedua tentang masalah penahanan, kapan dia ditahan? Kan sampai di Polda kan diperiksa kesehatannya, ternyata dia sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit, masuk VIP lagi, kan gitu, diobati lagi sama dokter. Penahanannya di mana? Kemudian kalau dibilang surat perintah penangkapan, kan sudah dibawa surat perintah membawa itu, tapi dia tidak mau tanda tangan. Berita acara tapi tidak mau tanda tangan juga. Kalau kita mau berbicara tentang masalah hukum kan gitu. Nah kesimpulannya apapun itu, karena hakim tunggal sudah memutuskan itu, ya kita hormati. Kan saya udah bilang, kan keputusan berkali-kali saya bilang kalau sudah hakim ngomong, walaupun kita tahu A, B, C, D, F, G dikatakan sama hakimnya Z, ya mau diapain? Ingat nggak kasusnya yang di Surabaya tuh, Tanur tuh? Tanur apa siapa sih ibu-ibu yang Tanur yang mati itu dikatakan tidak penganiayaan, padahal sudah digilas pakai mobil. Nah, katanya overdosis.
diputuskan Vespak, akhirnya hakimnya masuk penjara. Kenapa? Karena disuap, ada kepentingan. Masuk kan? Nah makanya berkali-kali saya bilang kalau hakim punya nurani, berikanlah keputusan yang berkeadilan. Dan jangan takut. Saya lihat di YouTube ada hakim bicara tuh. Ya, saya lihat di YouTube atau di TikTok tuh. Ini bukan agenda politik. Saya independen. Jangan kok seret-seret saya. Ada hakim ngomong kayak gitu kepada orang tertentu, tapi dikaitkan dengan Roy Suryo. Itu yang betul kalau hakim. Walaupun pahit, hakim harus berani memutuskan demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun pahit, tapi dia berkeadilan dan berdasarkan keyakinannya itu dia harus memutuskan itu. Gitu. Nah kembali lagi kepada materi pokok perkara di persidangan Prapit, yaitu silakan aja ahli pidana. Namanya ahli pidana dari pihak mereka pasti akan menguntungkan pihak pemohon. Betul. Ahli daripada termohon pasti akan menguntungkan termohon, tergantung substansinya. Oke, menarik. Tapi dengan jelas-jelas bahwa dia pihak termohon menolak masalah ganti rugi tersebut. Ingat, kalau benar ya seharusnya akan disampaikan kalau memang ada ganti kerugian adalah ditanggung oleh negara. Kenapa? Yang bekerja ini adalah negara, melalui kepanjangan tangannya, baik itu penyidik atau JPU. Ingat nggak waktu putusan selah kemarin? Ya. Kan kerugian itu ditanggung oleh negara karena dia kan berbicara atas negara. Betul. Nah kan lucu, ini kayak seperti dagang kan? Kan dagang di pasar malam tuh. Akibat daripada ini konten saya hilang 5 juta, sendal jepit saya lepas, kan gitu kan? Nah, kemudian pada saat makan kami sedang meeting, makan kami terpaksa saya keluarkan uang, diakumulasi 206 juta. Akan kami sumbangkan ke yayasan. Sudahlah, ya apa yang kau ngomongkan itu sah-sah saja kan menurut alam pikirmu. Nanti biarkan hakim yang memutuskan. Yang jelas pasti materi pokok perkara tentang ketersangkaan mereka itu tidak bisa diamputasi. Kenapa saya katakan itu? Pernah kan dulu saya ngomong, kalau sempat penetapan tersangka itu dikabulkan oleh hakim, hakimnya nggak benar, perlu diperiksa. Boleh. Pernah saya ngomong kan? Ya. Dan faktanya hakim jernih. Karena apa? Bila penetapan tersangka tidak sah menurut alam pikir daripada yang diduga sebagai tersangka atau pelakunya, dia akan pra peradilan dari dulu. Proses sudah berjalan setahun, proses pemeriksaan materi pokok perkara sudah berjalan, bahkan sudah P21, bahkan sudah penyerahan tahap 2. Terus bagaimana mau membatalkan penetapan tersangka itu? Nah itu dia pertanyaan. Kan sudah nggak benar kan? Makanya hakim mengatakan kamu ngulur-ngulur waktu saja, penetapan tersangka itu sah, ditolak secara keseluruhan. Nah, menurut hemat saya itu JPU jernih karena materi pokok perkara tentang tersangka itu sudah ditolak, segera aja agendakan, nggak ada relevansinya kepada ganti rugi, sendal jepit lepas dan lain sebagainya. Kan nanti kan ada lagi pra peradilan keempat. Iya, udah. Kan gitu. Udah didaftarkan. Nah, maksud saya ini tolong pengadilan juga jernih. Sejarah dunia ini pra peradilan berjilid-jilid ini nggak bener. Hukum kita mau dibuat kemana? Hakim pengadilan Jakarta Selatan jernih berpikir. Jangan main-main gitu loh. Terima, rusak negara nanti gara-gara kayak ginian. Saya harus tegas ngomong kayak gitu. Supaya betul-betul keadilan itu betul berjalan. Kalau memang mau pra peradilan, udahlah komprehensif aja, gak usah dicicil-cicil. Nanti pada saat ini, gara-gara saya ditersangkakan, gigi saya lepas 1, pra peradilan, rusak negara kita. Nah itu maksud saya. Jadi JPU segera aja masuk agenda, daftarkan ke persidangan, register masuk, karena materi daripada tersangkanya sudah sah secara hukum, apalagi sudah P21, sudah siapkan dakwaan, pra tuntutan, apalagi nggak usah ditunggu-tunggu, gitu kira-kira. Oke, memang juga dengan statement ketegasan mantan Parasut Pak Ijen itu sependapat oleh salah satu hakim atau Panjaitan itulah. Jasman Panjaitan, Sejarah juga mantan hakim agung. Selama 30 tahun terakhir sampai bergilir-gilir. Bukan selama 30 tahun, selama Indonesia berdiri.
Baru kali ini ada pra-peradilan berjilid-jilid. Saya sudah kenyang pra-peradilan. Oh. Nggak ada berjilid-jilid kayak gini. Apalagi dengan substansi yang berbeda-beda. Betul. Kan hancur negara ini. Kok dibiarkan sama pengadilan terima-terima aja, sidang terima. Apa nggak ada lagi? Apa kasus-kasus yang lain yang mau diperiksa sama hakim? Kok meriksa Roy Suryo terus? Ini nggak bener gitu loh. Tolonglah. Nanti lama-lama marwah pengadilan tuh nggak ada lagi. Kok sembarang aja pengadilan nggak pernah berpikir lurus nih. Rusak kan? Nah, tolong nih. Pada saat didaftarkan di kepanitraan itu langsung ngomongkan ini bukan sesuai dengan subjek ataupun objek pra peradilan, tolak. Udah nggak kena. Beda kalau awal dia ditangkap merasa dia tersangkanya. Betul, tidak sah. Menurut hemat dia tidak melakukan itu ataupun penetapan tersangka yang tidak sah, daftarkan pra peradilan baru itu betul. Oke. Di situ baru nanti dikatakan termasuk rehabilitasinya, termasuk mungkin kompensasi ganti kerugiannya. Kan bisa ini cicil kan? 1, 2, 3, 4. Oh, apa maksudnya itu? Apa pengadilan dagelan aja apa? Tapi kata kedagelan juga tadi komentar dari Roy Suryo sebagai terdakwa, dagelan juga orang ditahan atau diproses hukum ada yang ngucapin selamat tuh siapa, termul di mana itu? Sah-sah aja secara hukum. Lah namanya ucapan selamat, ucapan ulang tahunnya sama ya. Kan gak ada masalah kan? Ada yang salah di situ, nggak ada yang salah juga. Ya sudahlah, nggak usah kita mencari celah-celah yang apa. Namanya kalau mengucapkan selamat itu berarti diapresiasi, telah menyelesaikan apa tugasnya. Jadi pengertian daripada ucapan selamat itu macam-macam. Selamat ulang tahun, kan happy birthday, kena melewati tahunnya, nggak usah disalah persepsikan. Karena itu kan tidak bermuara, tidak menghasilkan suatu final. Oke. Kan masih ada kelanjutannya. Ya sah-sah aja lah, nggak usah a priori gitu loh. Gitu kira-kira ya. Oke, jadi sah-sah dalam konteks Prapit sampai ke-4 sudah didaftarkan, ada indikasi untuk mengundur-undur pokok perkara. Bukan ada indikasi ya, sudah jelas kelihatan kasat mata. Kok indikasi lagi? Ya gitu kan, ya, asumsi. Udah kasat mata kan orang melihat loh. Iya. Apa ya? Kalau Pak Jasman mengatakan bahwa itu selama 30 tahun nggak selama Indonesia berdiri, belum ada pra peradilan sampai kayak ginian gitu loh. Nah ini perlu dicermati Mahkamah Agung, pengadilan. Memang tidak boleh menolak orang mendaftarkan pra peradilan di pengadilan, tetapi tentu ada juga aturan mainnya gitu loh. Jangan suka-suka kayak gini gitu loh. Kesimpulannya, apa nggak ada lagi kasus-kasus yang masih banyak numpuk di pengadilan yang harus diselesaikan oleh hakim-hakim memimpin hakim pra peradilan? Kan bisa diarahkan dong untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masih tertunggak. Oh ini lagi. Ada apa? Nah, ada apa? Kok dibikin berjilid-jilid gitu loh? Tapi kan hakim sendiri juga kemarin di hari Senin dia bilang sidang di hari Senin itu agak pagi karena dia banyak sidang-sidang lain. Lah ya makanya banyak sidang-sidang yang lain wes kan nggak genah ini. Langsung aja ambil satu langkah keputusan gitu loh. Atau pada sidang pertama langsung diketuk langsung tidak sesuai dengan objek pra peradilan. Selesai. Tutup. Itu baru betul. Makanya termohon minta kemarin dari pihak termohon ini minta dibatalkan demi hukum untuk rugi itu udah juga hal biasa dan proses. Biasa. Ya kalau seandainya pemohon ya, pemohon meminta gitu ya sah-sah saja. Termohon meminta dibatalkan. Termohon minta dibatalkan ya sah-sah saja. Itu kan punya hak masing-masing asasi kan. Saya juga nggak mematahkan apa yang dikatakan pemohon. Saya kan harus adil gitu. Iya. Nah, dia sah-sah saja. Yang saya tidak habis pikir kalau seandainya ahli pidana berbicara tentang kompensasi, itu yang nggak tepat gitu. Tapi tadi ahli pidana mengatakan bahwa ini harusnya jatuh tertimpa tangga ini Pak. Apanya? Ahli pidana yang mengatakan. Apa hubungannya jatuh tertimpa tangga dengan substansi pidana? Bicaralah tentang substansi pidana, bahwa ini tidak sesuai dengan aturan main hukum karena sudah begini-begini, nggak ada hubungan kompensasi. Yang kompensasi itu bicara adalah pemohon. Nanti dirugikan ya. Nah, yang merasa dirugikan itu pemohon. Kalau ahli pidana berbicara bahwa berdasarkan pasal sekian nomor sekian, ini pasal gregetan, ini pasal Hongkong, pasal ini, ya itu baru ngomong. Oh, kok ahli pidana ngomong kompensasi?
Kan kebalik-balik dunia ini. Iya. Belajar di mana? Belajar hukum di mana tuh ahli pidananya itu? Kan kacau kan? Nah, kenapa? Ya itu tadi, tidak mempelajari substansi sesungguhnya. Tapi kalau seandainya kuasa hukum Roy Suryo, Pak Refli Harun atau si Gofur bicara kami mohon kompensasi, itu sah. Aneh begitu. Dan dia punya hak untuk berbicara itu. Oh, iya. Nah, itu sah-sah saja. Karena itu kan maunya si pemohon supaya dilakukan hal itu walaupun tidak berdasar yang seperti konten dan sebagainya. Tapi dia ucapkan, dia sampaikan itu sah secara mengena karena memang sesuai dengan isi permohonannya. Termohon menolak, membatalkan itu sah. Oke. Karena tidak sesuai. Kenapa? Yang termohonin adalah pejabat negara yang diperintahkan oleh negara dan itu harus ditanggung oleh negara. Jadi kalau tanahnya ganti kerugian yang real, ya itu tadi tuh ditanggung oleh negara. Ada yang dibilang 10 rupiah, ada 1.000 rupiah kan gitu kan? Ada yang nihil juga kemarin, nihil juga. Ya? Nihil, tidak ada kemarin kan dalam. Ada yang nihil, bisa saja. Karena secara faktual kan nggak bisa dibuktikan bahwa kerugiannya apa. Emang kita tahu dia kerugiannya konten siapa? Emang sudah tahu pasti konten 5 juta. Nah, itu dia. Nggak dari Hongkong. Oke, tadi nih menarik. Menarik Pak Jenderal. Sedikit pandangan Pak Dena terkait Gofur bilang ini bukan melawan hukum dalam mengajukan 3 atau 4 rapid atau selanjutnya. Karena ini untuk penegak hukum tidak mau penegak hukum sewenang-wenangnya. Oh itu bisa ditanggapi. Saya bukan mengatakan melawan hukum. Hukum dagelan. Kalau seorang pengacara kuasa hukum yang benar tidak bikin dia berjilid-jilid, untuk apa? Orang gila juga tahu ini mengulur waktu. Orang gila juga tahu ini menunda waktu. Makanya hakim yang cerdas itu melihat ini supaya segera tegas. Gitu. Jangan dibiarkan terus berlaku harus 1, 2, 3, 4. Ya sudah sampai 10 tahun mikirnya sampai pra-peradilan ke 1000 nanti. Maka saya bilang kan sendal jepit lewat pun nanti pra-peradilan. Kenapa? Ya gara-gara peristiwa ini saya lupa sendal saya di mana. Ganti kerugian. Itu. Tapi yang kata Gofur ini adalah hak dari Roy untuk mengajukannya. Gitu. Hak sih hak, tapi sesuai dengan akidah hukum. Oke. Itu loh. Jangan hak itu hak ya, makanya hakim itu cerdas. Panitera pengadilan itu cerdas. Sesuai nggak dengan objek dan subjek pra peradilan. Kalau sudah tidak sesuai, tolak. Itu loh. Silakan kau daftarkan, tapi tolak, diputuskan langsung tolak. Bila penting beli peringatan. Kamu ini mau bikin pra peradilan untuk ngulur waktu atau bikin pengadilan dagelan? Entah dipiralin kalau begitu biasanya melawan hukum juga. Melawan hukum yang gimana? Orang mendaftar minta. Diputuskan langsung. Oh gitu. Gitu loh. Oh, ada Lah hati. sekarang begini, Anda pra peradilan minta kompensasi gara-gara apa? YouTube Saya mencemarkan segala macam dari YouTube. Tapi yang kamu minta kompensasinya sendal kamu hilang. Maksudnya akal nggak? Nah itu keputusannya begitu kira-kira. Jadi cerdas kita berpikir. Oke? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya penjelasan dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengenai pra-peradilan yang terus diajukan oleh Roy Suryo utamanya terkait dengan kerugian yang dirasakan oleh Roy Suryo, yang katanya dia tidak bisa kontennya mulai sepi, penghasilannya hilang. Tapi kan Roy Suryo ini hampir tiap hari bikin video, dan kalau dia tidak bisa bikin video mungkin hanya 3 hari ketika dia ditangkap sampai masuk sel. Itu kan cuma 2-3 hari teman-teman, sampai dia dirawat di rumah sakit ya kan. Itu berapa hari ya totalnya, 4 atau 5 hari. Itu pun kalau kita hitung 5 hari dia nggak bisa konten. Kalau dia mengatakan penghasilannya 5 juta, kalau saya mengatakan penghasilannya 500.000. 5 kali 5 2.500.000. Ya paling 2.500.000 itu yang hilang dia duitnya dari YouTube. Nggak mungkin lah penghasilan dia 3 juta, 5 juta. Lihat aja di YouTube studionya, sampai nggak segitu penghasilannya. Nggak masuk akal. 1 juta aja mungkin nggak cukup, nggak nyampe gitu. Terus ngomong-ngomong di sana-sana 3 juta penghasilanku hilang dari YouTube, 5 juta. Aduh, bohong banget. Dan tadi ya Rismon juga sudah menjelaskan ya seperti apa penghasilan YouTube Roy Suryo, seperti apa penghasilan YouTube dia. Ya kurang lebih segitulah nilainya teman-teman. Dan Anies Baswedan lagi-lagi main plecidenan. Waduh. Gimana Nis? Sudah ngebet pengen jadi presiden kah? Sudah nggak tahan lagi kah mau jadi presiden? Aduh, udahlah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.